Apa yang bisa dijadikan rujukan untuk memperluas dan mengikuti pembelajaran ini? Maka diantaranya tentu saja adalah kitab induknya ilmu qiraat. Kitab apa? An-Nashr fil Qira'atil Ashr. An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Yang paling bagus menurut kami adalah hasil tahqiq Dr. Aiman Suwaid 5 jilid. Yang paling bagus. Berapa kemarin Ustaz Sandi untuk beli? 1,9, 2 juta. Kalau yang mau beli 5 jilid 2 juta. Duh, santri katanya harus beli 2 juta. Gak mesti beli, kalau mau baca doang tinggal ke rumah. Kalau baca doang tinggal ke rumah. Kalau bisa bacanya itu juga. Nah, bisa donasi An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Ya, begitu. Litbang. Ya, silakan. An-Nashr fil Qira'at. Kenapa bagus yang tahqiq dari Dr. Aiman? Karena beliau banyak memberi harokat khususnya buat nama-nama ulama supaya kita nggak salah baca nama ulama. Dikasih harokat oleh beliau. Kemudian cetakan fontnya besar-besar dan banyak catatan kaki yang sangat membantu kita dalam memahami kitab tersebut. Tahqiq itu apa? Tahqiq itu adalah memindahkan tulisan tangan ke dalam tulisan yang bisa kita pahami bersama. Jadi para ulama zaman dulu itu kan kalau nulis pakai tangan. Dan kadangkala atau mungkin seringkali tulisan tangannya itu tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang. Bahkan saya pernah ceritakan ada sebagian ulama, ada seorang ulama, nanti saya cari dulu nama ulamanya, agak lupa. Jadi beliau ini dikenal sebagai ulama yang tulisannya nggak bisa dibaca sama sekali. Bukan Ibnu Taimiyah, ada lagi. Kemudian ketika beliau ke pasar, kemudian beliau melihat kitab. Kitab ini ternyata, wah ini lebih nggak bisa dibaca daripada tulisan saya nih. Akhirnya beliau ingin mengoleksi kitab tersebut. Supaya apa? Bukan buat dikaji, boro-boro dikaji kan nggak bisa dibaca. Supaya apa? Supaya menunjukkan pada orang-orang bahwa ada tulisan yang lebih nggak bisa dibaca daripada tulisan beliau. Setelah sampai rumah, dibaca-baca, akhirnya kebaca juga. Loh, ternyata ini tulisan saya sendiri beberapa tahun lalu. Nah, begitu, Masya Allah. Seperti itu. Makanya ketika kitab tersebut masih ada, maka para ulama mentahqiq. Mentahqiq itu apa? Ngulik. Ini apa sih hurufnya? Ini ha atau kho atau jim? Kalau nggak ada titiknya kan? Maka para ulama kemudian memindahkan. Kadang-kadang nggak pakai satu naskah. Kalau yang sampai kepada kita 5, ya dibandingkan 5 naskah itu. Itu namanya tahqiq kitab. Kemudian kitab lain yang bisa dijadikan rujukan adalah Al-Hawashil Mufhimah fi Syarhil Muqaddimah. Salah satu kitab syarah yang paling populer ya karena ditulis oleh putra dari Al-Imam Ibnul Jazari sendiri, yakni Ahmad ibni Muhammad ibni Ali ibni Yusuf, atau dikenal dengan nama Ibnun Nazim. Rata-rata pensyarah setelahnya itu kebanyakan ngutip dari Al-Hawashi. Rata-rata ngutip dari Al-Hawashi. Kemudian juga kitab syarah yang sangat ringkas, tipis sekali, Ad-Daqaiq Al-Muhkamah fi Syarhil Muqaddimah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islamnya madhab Imam Asy-Syafi'i. Ringkas, ini sangat singkat. Jadi cuma ngejelasin ringkas. Enggak detail, lebih detail Al-Hawashi tentu saja. Juga ada lagi Minahul Fikriyah. Ini salah satu kitab syarah yang merupakan favorit saya. Al-Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah, Mulla Ali Al-Qari. Kemarin saya lihat di Bukalapak ada versi buku saku, karena memang nggak terlalu tebal juga, sedang lah. Ada versi kecilnya sekitar 50 atau 60 ribu, bisa dipesan. Minahul Fikriyah fi Syarhil Muqaddimah, tulisan dari Mulla Ali Al-Qari. Mulla Ali Al-Qari. Mulla ini julukan, kalau dalam bahasa Indonesia mah kiai lah. Mulla itu kiai. Biasanya disebut mulla itu para ulama yang hidup di sekitar Afghanistan, Pakistan, itu seperti ada Mulla Umar misalnya. Kemudian Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Dr. Ghani Muqadduri Al-Hamad, yang tebal. Beliau punya 2 versi Syarah Jazariyah, yang tipis dan yang tebal. Yang bagus yang mana? Yang tebalnya jelas. Ya. Ustadz Sandi pernah
kemarin waktu di Pekanbaru cerita, Ustaz, yang Dr. Ghanim kok beda katanya syarahnya punya antum. Antum punya yang mana? Ini yang kecil. Ternyata itu versi yang ringkasannya. Kalau saya punya versi yang tebelnya. Jadi Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Juga kemudian Asy-Syaikh Aiman Rushdi Suwaid Syarah Manzumatil Muqaddimah, ini mirip dengan Tajwidul Musawwar. Jadi print out dari PowerPoint beliau. Print out dari PowerPoint beliau. Bagus untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan gambar. Seperti makhraj, sifat, itu bagus sekali. Ini bisa dipakai. Santri kalau mau baca semuanya ada di rumah, silahkan. Kalau mau baca. Yang lain ada. Di antaranya apa? Di antaranya Hidayatul Qari. Ini yang bukan syarah Jazariyah tapi bisa mendukung. Yang pertama adalah kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Ini juga ada kalau mau yang pinjam. Tapi pinjamnya jangan dibawa keluar rumah ya. Hanya untuk dibaca di dalam rumah. Kemudian Nihayatul Qaulil Mufid. Punya ya, ya? Nihayatul Qaulil Mufid. Belum, yang kemarin bawa itu apa? Nihayatul Qaulil Mufid kan? Ghayatul Murid. Al-Mufid doang. Al-Mufid fil Tajwid. Oh, bukan Nihayatul Qaulil Mufid. Baik. Kemudian Ghayatul Murid. Oh, belum ada namanya. Asy-Syaikh Atiyah Nasr. Asy-Syaikh Atiyah Qabilin Nasr. Kehapus kayaknya namanya. Asy-Syaikh Atiyah Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Atau yang punya Maktabah Syamilah, sebagian kitab ada, bisa di-download. Cuma Ghayatul Murid ada sebagian halaman yang hilang. Saya pernah ingin nyari bahasan waqaf ibtida, pengen ngutip dari situ, ternyata ada 1 atau 2 halaman yang hilang di beberapa tempat gitu ya. Kemudian kitab yang sangat fenomenal, ringkas tapi Masya Allah sangat bermanfaat, Taysirur Rahmani fi Tajwidil Quran, yang ditulis oleh Doktorah Su'ad Abdul Hamid. Doktorah Su'ad bint Abdul Hamid, perempuan. Juga yang setara dengan kitab tersebut, Hilyatut Tilawah, yang ditulis oleh istri dari Asy-Syaikh Aiman Suwaid, Doktorah Rihab Muhammad Mufid Syaqati. Juga Tajwid Musawwar dari Asy-Syaikh Aiman Suwaidi. Ini kan bahasa Arab semua, biasanya banyak orang yang bilang begitu ya. Gimana mau belajar bahasa Arab semua? Gimana mau memperluas pembahasan? Gimana mau belajar sendiri di rumah? Baik, ada juga beberapa kitab yang bisa dijadikan rujukan yang berbahasa Indonesia. Yang pertama, Tajwidul Quran Metode Jazari Jilid 1 Jilid 2. Ini terbitan LTI Bandung tapi PDF-nya sudah tersebar, silahkan dipakai. Cuma ini banyak qaul qadim saya. Ini qaul qadim, banyak qaul qadim. Karena sudah diperbaharui ya. Qaul jadidnya di kitab-kitab yang terbaru, begitu. Terjemah Tafsiriyah Muqaddimah Jazariyah, bisa juga PDF-nya sudah tersebar. Jadi bisa antum searching 2 kitab di atas ini bisa. Kemudian Syarah Manzumah Tilawah Al-Fatihah, ini sudah diterbitkan oleh An-Nur Cahaya Ilmu, bisa pesan di Karim ada? Atau di Ustadz Yuda juga bisa, kalau nggak salah ya. Bisa di Ustadz Yuda. Kemudian juga yang bisa dipakai Asy-Syarhul Indonesi ala Muqaddimat Ibnu Jazari, ini belum diterbitkan, baru berupa modul karena belum selesai di akhir-akhir bab. Ini saya hitung-hitung sekitar 800-an halaman. Tapi bisa diringkas jadi 500-an mungkin ya. Nanti banyak yang dipangkas lah. Karena saya selalu mencantumkan, bukan selalu, hampir selalu mencantumkan teks asli kalau mengutip ulama, terutama ulama mutaqaddimin. Jadi pendapat Ibnu Jazari, saya cantumkan teks aslinya. Begitu, supaya lebih memperkuat. Soalnya orang kalau nggak ada teks asli nanti dikira ngarang. Ini kayaknya ngarang nih. Kalau ada teks aslinya nggak bisa disebut ngarang. Paling disebut salah terjemahan, nggak apa-apa kalau disebut salah terjemahan, tinggal disempurnakan. Jadi Asy-Syarhul Indonesi ala Muqaddimat Ibnu Jazari. Nanti insya Allah untuk yang Syarhul Indonesi ini khusus untuk peserta, baik itu santri ataupun peserta yang di Zoom, nanti akan kami kirimkan per bab. Ya, nanti akan kami kirimkan per bab. Jadi bisa buat santri juga bisa buat belajar. Di print sendiri nyicil nggak apa-apa.
Jadi per bab, misalnya pekan ini mau belajar mabadi ilmu tajwid ya, harusnya tadi dikirim, cuma nggak sempat memisahkan dalam satu bab khusus seperti itu. Jadi bisa perluasan. Insya Allah sangat luas karena rata-rata ngambil dari An-Nashr. Rata-rata kami ngambilnya dari An-Nashr untuk syarah. Kami beli judul Asy-Syarhul Indonesi ala Muqaddimat Ibnul Jazari. Ini semuanya susunan kami atas izin Allah Azza wa Jal. Kemudian juga ilmu tajwid, qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, Haji Sabni, Hamid Ad-Duri, bukan Ad-Duri, Duri itu ya. Ini Duri sini, Duri Jakarta. Kampung Duri. Stasiun Duri. Tenabang, ya. Tapi wallahu alam masih ada nggak ini? Coba cari di Bukalapak. Mudah-mudahan masih ada. Dulu saya mesennya ke Kiai Idris, Kiai Ahmad Idris. Karena beliau dulu sempat belajar dengan Haji Sabni. Juga tajwid lengkap Asy-Syafi'i Ustaz Abu Ya'la, ini juga sudah sangat populer, ya. Kalau dulu itu murah karena ini kitab yang bukan donasi. Apa istilahnya? Ada yang ngebiayain gitu, sebagian biaya cetaknya. Jadi makanya bisa murah. Tajwid lengkap Asy-Syafi'i bisa digunakan karena beliau juga banyak ngutip matan Jazari, banyak mengutip Tuhfatul Atfal dalam kitab tersebut. Juga kemudian tajwid Jazariyah ditulis oleh Kiai Haji Maftuh Bastul Birri. Ya, ini beberapa buku tulisan yang berbahasa Indonesia yang bisa antum pelajari di luar materi kita yang ada di sini. Seperti itu. Tentu saja di luar modul yang telah dibagikan. Nah, modul yang antum pegang itu sebetulnya adalah ringkasan dari Syarhul Indonesi. Jadi ringkasannya berapa halaman? 500 halaman. Ya wajar 500 halaman, orang fontnya gede-gede kok. Fontnya besar-besar itu, berupa PowerPoint, makanya 500 halaman.